Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep diri atau self concept yang masuk ke dalam bahasan konsep teoritis intrapersonal. Yang akan kita pelajari adalah memahami apa itu self, kemudian faktor pembentuk konsep diri, dan juga istilah-istilah self lainnya. Yang pertama yaitu kita merujuk dulu pada pengertian apa itu self, yaitu sebuah kerangka berpikir yang menentukan bagaimana kita mengolah informasi tentang diri kita sendiri, termasuk motivasi, keadaan emosional, dan juga evaluasi diri. Jadi, intinya ya self itu adalah bagaimana kita menganggap diri kita gitu ya. Bagaimana kita mengenali diri kita, termasuk motivasi, emosi, dan juga bagaimana cara kita mengevaluasi diri kita sendiri. Jadi ada 3 basis of self menurut Baumeister dan juga Finkel. Yang pertama ada reflexive consciousness, yaitu diri sebagai kesadaran yang reflektif atau kemampuan individu untuk menyadari dan merefleksikan dirinya sendiri. Yang kedua ada interpersonal self, yaitu diri sebagai entitas sosial, yaitu bagian dari hubungan dan interaksi dengan orang lain. Yang terakhir ada executive self, yaitu diri sebagai pengendali dan pengatur perilaku atau self as an agent. Bagian dari diri yang mengambil keputusan, mengatur emosi, dan juga mengontrol sebuah tindakan. Nah, kita bahas satu persatu. Reflexive consciousness merujuk pada semua hal yang seorang ketahui tentang dirinya sendiri. Nah, bisa merujuk pada self concept atau konsep dirinya, atau self schema atau struktur kognitif tentang diri, atau autobiographical memory, yaitu ingatan autobiografis, atau mungkin possible self atau diri yang mungkin, atau refleksi kita terhadap diri kita di masa yang akan datang. Nah, self concept atau konsep diri merupakan sekumpulan keyakinan dan perasaan seseorang tentang diri mereka. Nah, keyakinan itu bisa dapat berupa bakat, minat, kemampuan, penampilan fisik, dan juga lainnya. Nah, konsep diri mempengaruhi bagaimana seseorang mengolah informasi, berperilaku, dan juga mengambil keputusan. Nah, Carl Rogers berpendapat bahwa ada 3 komponen utama dari konsep diri. Yang pertama ada self-image atau gambaran diri, yaitu pandangan tentang dirinya saat ini. Ada ideal self atau diri ideal, yaitu gambaran tentang diri yang diinginkan atau dicita-citakan. Kemudian ada self-esteem atau harga diri, yaitu penilaian atau evaluasi pada diri sendiri sejauh mana seseorang merasa berharga dan layak. Kemudian ada self schema, yaitu struktur kognitif yang menyimpan informasi tentang diri dalam domain tertentu. Jadi fungsinya skema ini adalah untuk mengorganisasi informasi tentang diri, kemudian membimbing perhatian dan perilaku, kemudian membantu seseorang memprediksi dirinya dalam situasi sosial. Nah, contohnya gitu ya. Misalnya individu memiliki skema sebagai mahasiswa berprestasi atau pemimpin yang bijaksana dan lain sebagainya. Jadi kita punya skema diri masing-masing gitu ya. Kemudian ada autobiographical memory dan possible self, yaitu semakin bertambah usia, bagaimana seseorang memandang self akan berubah dan berkembang. Jadi kalau autobiographical memory ini berkaitan dengan kita membandingkan diri kita dengan masa lampau kita gitu, merujuk pada memori jangka panjang yang berisi tentang pengalaman hidup, kemudian peristiwa penting yang pernah kita alami dan juga makna personal dari masa lalu. Nah, kalau possible self itu membandingkan diri kita dengan diri kita yang akan datang gitu. Jadi apakah kita memiliki gambaran mental gitu ya tentang diri kita yang ada di masa yang akan datang. Kaitannya juga dengan harapan gitu ya. Jadi bagaimana kita mengharapkan diri kita yang di masa yang akan datang, atau mungkin apa yang kita takuti atau fear self-nya.
Kemudian interpersonal self yaitu menunjukkan bagaimana seorang menampilkan dirinya di hadapan orang lain serta bagaimana self dipengaruhi oleh relasi sosial. Nah, interpersonal self ini biasanya membahas tentang self presentation dan juga social identity. Nah, self presentation dalam interpersonal self itu merupakan upaya untuk seseorang menampilkan diri mereka dengan cara tertentu pada orang lain. Jadi bagaimana seseorang itu mau dilihat gitu ya oleh orang lain. Kemudian bagaimana orang mencoba membuat orang lain memandang mereka memiliki sifat yang atau karakteristik tertentu. Jadi bagaimana diri kita ingin ingin seseorang tuh melihat bahwa kita itu punya sifat dan karakteristik yang unik gitu. Kemudian menciptakan dan mempertahankan kesan publik yang positif tentang diri mereka sendiri. Nah, bagaimana kita mencoba mengendalikan kepercayaan orang lain terhadap diri kita, itu self presentation. Nah, syarat yang perlu dipenuhi untuk pengelolaan kesan yang baik adalah yang pertama, penampilan muka atau proper front gitu ya, bisa dari setting, appearance, atau manner-nya. Kemudian keterlibatan terhadap peran, kemudian mewujudkan idealisasi harapan orang lain tentang perannya. Kemudian yang terakhir ada mystification atau menjaga jarak sosial dengan orang lain. Kemudian ada beberapa strategi pada self presentation gitu ya. Yang pertama ada ingratiation atau memuji atau menyenangkan yang berlebih dengan tujuan supaya disukai gitu ya. Jadi biasanya kita berusaha untuk memuji gitu ya. Kamu kamu hari ini cantik deh. Kemudian supaya orang tersebut memberikan kita feedback yang sama, "Ah, kamu lebih cantik." Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ada self promotion yaitu bertujuan untuk nampak kompeten gitu ya. Jadi, kita biasanya mengunggulkan, sisi kita yang memang unggul gitu ya. Jadi kita punya kelebihan apa gitu, kemudian kita tunjukkan, kelebihan kita itu supaya nampak kompeten. Kemudian ada intimidation yaitu menimbulkan rasa takut dan meyakinkan bahwa ia berbahaya. Nah, itu ada tuh, individu yang biasanya seperti itu. Biasanya senior gitu ya, senior di organisasi itu orangnya, cenderung menggunakan strategi self presentation yang intimidation gitu. Kemudian juga ada supplication yaitu menunjukkan kelemahan untuk menarik simpati. Kemudian ada exemplification yaitu penekanan pada perilaku teladan. Jadi ada 5 strategi presentasi diri gitu ya dalam interpersonal self. Kemudian ada juga manipulasi dari self presentation yang dapat dideteksi dari yang pertama mempertimbangkan motivasi internal yang mungkin dimiliki oleh presenter. Jadi bisa jadi kita memiliki suatu penilaian gitu ya, presenter ini atau orang tuh ada motif tertentu nggak ya untuk melakukan hal tersebut gitu. Atau kita juga bisa memeriksa ekspresi nonverbal dari individu. Jadi kita bisa lihat gesturnya. Nah, apakah dari gestur tersebut bisa kita nilai apakah orang itu melakukan hal dengan sungguh-sungguh gitu. Kemudian ada personal dan social identity, yaitu kita dapat memandang diri kita sendiri secara berbeda pada setiap saat tergantung pada posisi kita dalam spektrum identitas pribadi atau identitas sosial gitu. Nah, social identity theory menjelaskan mengapa individu cenderung membedakan antara in-group dan out-group-nya. Bisa membandingkan antara kita ini lebih baik daripada circle sebelah. Nah, kayak gitu. Itu dijelaskan dalam social identity theory. Nah, pada level personal biasanya individu dianggap sebagai individu yang unik. Nah, kalau pada level sosial, individu biasanya dianggap sebagai anggota kelompok sosial yang ada dalam grup tersebut.
Kemudian kita membahas mengenai executive self. Nah, executive self ini menunjuk pada self as agent, yaitu kemampuan diri untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku agar sesuai dengan tujuan atau nilai pribadi. Nah, di executive self ini kita juga membahas mengenai self regulation, self control, dan juga decision making. Nah, tujuan utama dari executive self ini yaitu untuk menjaga konsistensi antara niat, nilai, dan juga tindakan gitu. Karena executive self ini yaitu tadi ya berkaitan dengan kemampuan diri kita untuk mengatur, mengarahkan, dan juga mengendalikan perilaku. Gitu. Jadi pusat dari self dalam diri kita sendiri itu. Nah, self-regulation dalam bahasan executive self tadi yaitu kemampuan diri untuk mengubah dan memodifikasi dirinya sendiri beserta kondisi sesuai dengan norma, tujuan, cita-cita, dan juga aturan. Nah, meliputi mengendalikan pikiran dan emosi, mengendalikan impuls atau dorongan gitu ya. Kemudian menahan perilaku bermasalah dan mengoptimalkan kinerja. Kemudian fungsi dari social self-regulation adalah yang pertama menjaga hubungan sosial yang harmonis, kemudian mematuhi norma dan aturan sosial, kemudian menampilkan citra diri positif di hadapan orang lain, dan juga mengontrol reaksi emosional dalam situasi sosial. Misalnya ketika kita cemburu, kecewa, dan lain sebagainya. Nah, self-regulation itu berperan penting pada saat hal tersebut terjadi, gitu ya. Kemudian contohnya yaitu individu menunda keinginan bermain game untuk fokus belajar karena akan menghadapi ujian. Nah, hal ini bertujuan untuk menahan kesenangan sesaat demi hasil jangka panjang atau nilai atau hasil yang baik. Nah, itu namanya self-regulation. Kemudian self-control yaitu bagian spesifik dari self-regulation itu sendiri gitu. Nah, dicapai dengan menahan diri dari tindakan yang kita sukai dan sebagai gantinya melakukan tindakan yang tidak kita sukai. Nah, hal ini bertujuan untuk menghambat perilaku impulsif yang bisa merusak nilai, reputasi, atau tujuan pribadi. Contohnya, kita nggak makan makanan yang mengandung tinggi gula gitu ya ketika kita diet. Tujuannya apa? Ya untuk mengontrol dorongan biologis yang bertujuan untuk tujuan kesehatan. Yaitu tadi, kita kan tujuannya diet gitu ya. Kemudian kita tidur tepat waktu meskipun tetap ingin terus nonton atau maraton drama Korea gitu ya. Nah, hal ini menahan kesenangan jangka pendek kita demi kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang. Nah, kalau misalnya kita kurang tidur itu menunjukkan bahwa atau impact-nya adalah menurunkan kualitas kesejahteraan kita gitu ya. Karena ya itu tadi kalau kurang tidur itu dampaknya bisa ke faktor apapun gitu dalam keseharian kita. Kemudian kita membahas tentang self esteem atau harga diri, yaitu penilaian atau evaluasi terhadap diri sendiri. Jadi sejauh mana seseorang itu merasa berharga dan layak terhadap dirinya gitu ya. Nah, kalau harga dirinya tinggi, bisa jadi seseorang merasa dirinya sesuai dengan nilai-nilai dan tujuannya. Jika harga diri rendah, yaitu bila seseorang merasa gagal atau tidak diterima. Bisa tidak diterima dari diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya gitu. Jadi self esteem ini erat kaitannya dengan sejauh mana seseorang mencapai keselarasan antara self image dan juga self ideal atau ideal self-nya. Itu. Kemudian ada self awareness atau kesadaran diri. Jadi self awareness ini merupakan kemampuan seseorang untuk menyadari dirinya sendiri sebagai individu yang terpisah dari lingkungan dan orang lain, termasuk menyadari pikiran, perasaan, motivasi, nilai, dan perilaku dari dirinya. Nah, efek dari self-awareness bisa positif, bisa negatif. Yang positif yaitu mendorong perilaku moral, introspeksi, pengendalian diri, dan juga pengembangan diri. Jadi kalau misalnya kita sadar gitu ya akan potensi diri sendiri, maka
bisa meningkatkan itu tadi, pengembangan diri, terus lebih bisa mengendalikan diri, dan lain sebagainya. Nah, jika self awareness-nya negatif, efeknya dapat memunculkan kecemasan sosial, rasa malu, kemudian stres jika terlalu fokus pada citra diri sendiri. Jadi karena kita terlalu fokus gitu ya pada diri kita, biasanya kita merasa sering tidak puas gitu ya terhadap apa yang sudah kita capai. Kita terus membandingkan dengan orang lain sehingga itu tadi muncul rasa stres gitu ya, cemas dan lain sebagainya. Nah, contohnya ini, teman-teman sebelum posting di sosial media biasanya kan berkali-kali ngecek gitu ya, ini udah oke belum ya, kemudian kira-kira kalau diposting itu efeknya apa, kemudian kira-kira respon orang tuh seperti apa gitu ya. Jadi individu cenderung mengatur apa yang ingin ditampilkan di sosial media, atau juga individu menyadari bahwa ia itu mudah marah, kemudian ia mencoba untuk memahami mengapa ia mudah marah. Jadi ini salah satu bentuk dari self awareness gitu. Kemudian juga ada self discrepancy atau perbedaan diri, yaitu kesejahteraan psikologis dan emosi seseorang sangat dipengaruhi oleh perbedaan antara beberapa versi diri yang dimilikinya. Jadi ada 3 self nih kalau menurut Higgins gitu ya. Ada actual self, yaitu persepsi individu tentang dirinya saat ini. Kemudian ada ideal self, yaitu diri yang diinginkan atau dicita-citakan di masa yang akan datang. Atau dan juga all self, yaitu diri yang seharusnya dimiliki menurut norma sosial atau kewajiban moral yang mencerminkan tanggung jawab dan juga tuntutan. Contohnya nih, seharusnya saya itu bisa jadi mahasiswa berprestasi dan aktif seperti teman-teman saya. Nah, ini apa namanya, lebih ke off self gitu ya. Nah, kenyataannya saya itu sering prokras atau menunda pekerjaan dan juga malas belajar, gak rajin, sehingga muncul rasa rendah diri. Nah, ini artinya merujuk pada ideal self discrepancy gitu. Nah, dia itu punya cita-cita tapi nggak ada usaha misalnya seperti itu. Nah, sehingga ya udah apa namanya, seharusnya dia bisa lebih dari teman-temannya atau sama seperti teman-temannya, tapi karena itu tadi upayanya eee, kurang intens gitu ya, usahanya kurang sehingga dia ya udah mendapatkan hasil ya yang seadanya. Kemudian juga ada social comparison atau perbandingan sosial, yaitu sebuah penilaian yang kita bentuk saat kita membandingkan diri dengan orang lain untuk mengevaluasi opini, kemampuan, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 macam gitu ya. Ada upward social comparison, yaitu membandingkan diri dengan orang yang lebih unggul, atau upwardnya gitu ya, di atasnya. Kalau downward itu kebalikannya, membandingkan diri kita dengan orang yang lebih rendah dari kita. Kemudian juga ada self-serving bias, yaitu orang cenderung memberikan penghargaan kepada diri mereka sendiri secara positif, tapi cenderung menyalahkan orang lain atas kejadian negatif. Gitu. Kemudian ini ada beberapa istilah self yang lain yang biasa kita temui di bahasan psikologi gitu ya. Ada self efficacy atau keyakinan akan diri sendiri gitu ya. Apakah kita yakin atas kemampuan kita terhadap sesuatu, namanya efficacy. Kemudian ada self verification, yaitu kecenderungan untuk mencari konfirmasi dari orang lain apakah pandangan kita terhadap diri sendiri itu sudah benar gitu, sehingga kita butuh verifikasi orang lain. Kemudian ada self compassion atau welas asih atau welas diri gitu ya, yaitu kemampuan untuk bersikap lembut pada diri sendiri meskipun kita gagal atau menderita. Jadi cenderung untuk tidak menghakimi diri sendiri. Kemudian ada self determination, yaitu dorongan untuk bertindak berdasarkan penilaian dari
diri pribadi, bukan dari tekanan orang lain. Kemudian ada self consciousness, ini adalah kecenderungan seseorang untuk memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Kemudian ada self handicap, yaitu strategi psikologis di mana individu menciptakan alasan untuk kegagalan di masa depan agar harga dirinya terlindungi gitu. Ada self expansion, yaitu gagasan bahwa individu terdorong untuk mengembangkan diri melalui hubungan sosial dan pengalaman baru. Jadi individu itu berusaha untuk membangun relasi di luar gitu, supaya mendapatkan pengalaman dan juga hubungan sosial yang lebih luas lagi. Kemudian ada self-serving bias, yaitu kecenderungan untuk mengatribusikan keberhasilan pada diri sendiri dan kegagalan pada faktor eksternal. Tadi sudah kita bahas juga. Nah, sekian bahasan kita tentang self. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.